Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Majelis Sholawat Bolo Sewu, dalam rangka Walimatul Urs Alfi Zahratun Nisa Burhani, menikah dengan lelaki yang tidak diinginkannya, diinginkan Aditya Ramadan, mantannya sing di yang sana apa yang sini? Itu ya, kayak Ipin Upin ya. Bapak Ibu warga masyarakat Bulus, maksudnya Kebumen, warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Saya baru 3 hari pulang dari haji, dan ini adalah malam pertama saya ngaji. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melaksanakan ziarah Makkah Madinah. Ibu bapak dan adik-adik sekalian yang berbahagia, saya pulang dari Jeddah transit di Maskat, Oman. Dari Oman ke Jakarta, dari Jakarta tidak langsung ke Jogja, tapi saya harus ke Madiun, terbang ke Surabaya. Karena saya diminta memberikan nasihat pernikahan anak saya Denny Caknan. Hari patah hati nasional. Semua orang berdebat antara fannya Happy Asmara dengan fannya Denny Caknan. Kenapa pacarannya dengan Happy Asmara, menikahnya dengan Bella Bonita? Dan seolah-olah keinginan netizen itu harus dipenuhi. Seolah-olah kalau pacarannya dengan Happy Asmara, ya menikahnya harus dengan Happy Asmara. Tapi kenapa kok menikahnya dengan Bella Bonita? Inilah yang sering saya sampaikan. Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Manusia boleh membuat rencana,
Tapi di atas rencana itu ada kehendak Tuhan. Dan yang perlu Anda pahami, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Jodoh itu kehendak Tuhan, bukan kehendak fan. Coba Banser duduk aja nggak apa-apa, duduk aja. Kamu duduk aja, Ser. Banser kamu duduk aja nggak apa-apa, nggak usah berdiri nutupi yang belakang itu. Duduk orang yang ngarep kene lho. Banser yang ngarep kene lho. Ser. Kebetulan malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah di tempat ini untuk melaksanakan sebuah tasyakuran walimah. Makanya walaupun badan saya masih capek, saya dari semalam nggak bisa tidur, Pak. Padahal tadi pagi saya masih naik sepeda. Kebetulan saya goeser. Itulah kenapa badan saya bagus. Karena saya punya prinsip, cowok idaman cewek itu adalah cowok yang good looking dan good rekening. Makanya kalau wajahmu jelek, tutupilah dengan rekeningmu yang bagus. Makanya Ramadan walaupun wajahnya jelek, istrinya cantik. Iya. Besok Ramadan masuk surga karena bersyukur. Istrinya masuk surga karena bersabar. Ramadan masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Istrinya masuk surga karena bersabar. Di bojo kayak raimu. Alhamdulillah. Denny itu anak baik, Happy anak baik. Denny sudah berjodoh, yakin Happy juga akan berjodoh. Karo Rika, alah matane. Masa Happy asmara nikah karo rai-rai codot kayak gini? Ya ramu rai garangan. Langsung nanti dia bilang, suket teles kudanan sore, atiku ngenes mikirno kowe. Iya. Santai aja Mas. Kalau kamu berjodoh dengan Mbak Happy Asmara pasti ketemu. Amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Walimah itu merupakan perintah Nabi. Artinya keluarganya Mas Aditya Ramadan sama Mbak, panggilannya siapa Dok? Nisa. Iya, kamu perempuan, yang bilang kamu laki-laki siapa? Nisa kan artinya perempuan. Nah, kamu tahu kenapa hewan korban itu pasti jantan? Sapi korban itu pasti jantan. Jawabannya jelas, ya. Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Iya, itu jawabannya. Wong wedok kok berkorban, ngalah wae abot. Berat, Pak. Perintah Nabi adalah aulim walau bisyat. Berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Saya itu sering ditanya sama orang orientalis begini, kenapa korban kambing itu ternyata jauh lebih utama? Kalau ngomong fadilah, bukan ngomong manfaat Pak ya. Kalau ngomong manfaat, lebih manfaat sapi. Karena sapi satu itu sama dengan harga kambing mungkin 10. Tapi dagingnya samping 10 sama sapi satu lebih banyak sapi satu. Tapi ini kalau ngomong manfaat. Tapi kalau ngomong utama, lebih utama mana korban sapi sama kambing? Kambing. Domba. Kenapa? Buktinya adalah ketika Nabi Ismail mau dipotong lehernya, Allah menggantikannya dengan domba bukan dengan unta. Allah menggantikannya dengan domba bukan dengan sapi.
Berarti apa? Hewan terbaik itu adalah domba. Itulah kenapa Kanjeng Nabi itu sukanya makan daging domba, makan daging kambing. Kita itu kan sering makan sapi, Pak, karena bahasa-bahasa para orientalis penjajah dahulu, Pak. Sapi, kambing itu darah tinggi. Darah tinggi itu kalau kamu makan sate kambing, ditagih bil, suruh bayar, itu baru darah tinggi, Pak. Ternyata daging kambing itu justru hanya menyebabkan satu penyakit, emah. Makanya begitu habis makan daging kambing langsung pulang, mamah. Nah, Habib Lutfi itu usia beliau 76 tahun. Sampai hari ini kalau makan harus ada daging kambing. Ternyata yang membuat kita sakit gara-gara daging kambing itu bukan masalah dagingnya, Pak. Cara masaknya. Orang Jawa itu kan kalau masak kakean bumbon. Coba kalau Anda ke Mekah, ke Madinah. Mereka itu tiap hari makannya daging kambing. Tapi mereka sehat, kenapa? Karena masakannya nggak terlalu banyak bumbon. Orang Jawa itu kan kabeh dicemplongke. Sehingga apa? Ini justru menimbulkan penyakit. Saya itu agak aware, Pak, dengan masalah makanan dan minuman. Yang membudayakan degan naik panggung itu siapa coba? Saya. Dulu itu kalau ngaji kiai-kiai dulu, isinya apa, Pak, di atas panggung? Soft drink, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Padahal itu mohon maaf, penuh dengan gula. Makanya kenapa banyak kiai itu meninggal awalnya dari penyakit gula. Karena makanan dan minuman yang tidak diatur. Saya bilang soft drink itu nggak bagus, lebih bagus soft tech. Apalagi isinya, wah. Nah, maka waktu itu saya banyak sowan kiai, kenapa kiai sakit? Gula, Gus. Lah gimana makan nggak diatur? Maka waktu itu saya membudayakan yang dinaikkan panggung itu bukan soft drink tapi degan. Saya sendiri mohon maaf, kenapa kalau kopi minta kopi yang pahit? Iya, karena cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Ya. Kopi pahit, Pak, itu ternyata apa? Satu, bagus untuk metabolisme dan pencernaan. Makanya kalau saya minum kopi begini, turun panggung mesti saya ngising, Pak. Tapi kalau kopi dicampur dengan gula, itu potensi diabetes. Ternyata mohon maaf, sakit gigi dan sakit hati, itu ternyata bermula dari awal yang sama. Sama-sama bermula dari yang manis. Iya. Sangit. Jadi kalau kopi pahit begini, Pak, itu bagus untuk pencernaan. Kita gini ya, saya kan belajar medis dikit-dikit supaya kita itu harapan hidupnya itu jauh lebih panjang. Lah kalau cewek memang rata-rata harusnya yang kena penyakit gula itu bukan cowok tapi cewek. Kenapa? Karena terlalu banyak makan janji manis. Iya. Kalau cowok seperti bapak-bapak ini penyakitnya bukan diabetes, tapi penyakitnya kencing manis. Setiap lihat yang manis pengen kencing. Ya, kayak gitu. Nah, aulim walau bisat kata Nabi, berwalimahlah walaupun kamu hanya dengan memotong seekor kambing. Seekor kambing. Makanya orang Jawa itu kalau bisa di rumah walaupun cuma 1-2 itu kalian melihara kambing. Karena ternyata kambing itu termasuk hewan hobinya Kanjeng Nabi. Cuman dalam riwayat disebutkan daging kambing yang dikonsumsi oleh Kanjeng Nabi itu ternyata kaki depan bagian kanan, sampil depan bagian kanan. Orang bertanya-tanya, ada apa dengan sampil depan bagian kanan? Setelah diteliti secara medis ternyata kaki depan bagian kanan itu yang paling rendah kolesterol. Tapi ya mohon maaf,
Kalau Anda diundang akikoh sama tetangganya nggak usah takon disuguh, iki kaki ngarep apa dudu? Ya matane. Karena badok bae cerewet. Lah kalau kita motong sendiri beda. Nah, walimah sendiri itu didesain dalam rangka apa? Tahadus bin nikmah. Dalam rangka idkhalus surur untuk tetangga. Karena rasa bahagia yang dimiliki oleh seseorang, maka kemudian dilangsungkan apa yang namanya walimah. Maka walimah sendiri itu maknanya adalah makan enak. Makanya kalau ada pengajian walimatul urus, seharusnya yang penting itu bukan ceramahnya, tapi makan-makannya. Nah, kok kamu diundang walimah nggak makan-makan, berarti kamu diprank. Persoalannya kenapa pengajian walimah malam hari ini nggak ada makan-makannya? Karena anggaran makan-makan dijadikan anggaran untuk ngamplopi. Ayo saya ingin itu hitungannya. Kue disuguh mangan ra usah ketemu Gus Miftah. Ketemu Gus Miftah karo ramangan milih ndi? Milih mangan. Oke aku mulih ngopo. Rupamu saya dipilih mau mangan, nganti rupamu kayak ceting. Ya karena balik, ya malam cangkemmu ra urun kok. Aditya ya nangis aku minggat. Tapi ora, Aditya saya pulang dia seneng langsung malam pertama. Iya. Masuk kamar langsung nyanyi tul jaina ora nudel ora pena. Nudel kerasa penak sing didudel dangan-dangan. Siapa yang didudel? Nisa. Jadi itu walimah itu artinya diundang makanin apa? Nah, kalau saya pulang haji sama berangkat haji itu walimahnya beda. Kalau mau berangkat haji bikin pengajian itu namanya walimatus safar. Kalau pulang haji namanya walimatun naqiah. Walimatun naqiah itu walimah yang diadakan untuk syukuran ketika orang bepergian, disambut dengan makanan yang enak, itu namanya walimatun naqiah. Kalau orang berangkat haji bikin pengajian namanya walimatus safar, mendoakan supaya kepergian sampai kepulangannya dijaga oleh Allah. Makanya orang begini, kalau orang bilang makan-makan itu nggak penting, itu ternyata ada ajarannya Pak, namanya walimah. Lah kita kebetulan jadi orang NU yang apapun aktivitasnya mesti ada makan. Karena orang Jawa punya prinsip ngamal yen orang ngemil ngomel. Kalau perempuan itu hobinya 3, ngemil, ngomel, ngemol. Makanya laki-laki harus paham membahagiakan seorang istri cukup dengan 70 pasangan. Yang pertama adalah shopping, sisanya 69. Kalau Aditya pengen tahu caranya 69, tanya Bapak Eki ya. Ya, Bapak Eki. Praktek nama tamu, praktek nama. Jomblo praktek 69, keprimen. Nah, walimah sendiri ini tak bahas pelan-pelan biar semuanya ngerti. Bentuknya itu macam-macam. Tadi walimah atau jamuan makan yang diakibatkan karena pesta pernikahan itu namanya walimatul urus. Lah, walimah itu sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan resepsi. Cuman kesalahan kita apa? Lebih mengutamakan resepsi dibanding walimah. Karena kalau pengajian walimah nggak ada sumbangan, kalau resepsi ada sumbangan. Padahal kelas seorang Kebumen kalau nyumbang nggak pernah ikhlas. Buktinya apa? Minta dikembalikan. Kok sekarang nyumbang Aditya besok nggak dikembalikan? Mesti Aditya dirasani wong sak desa, sak kabupaten. Aditya bajingan, umpamane kayak gitu.
Inyong wingi nyumbang 50.000, inyong mantu ora teka. Makanya saya itu paling benci Pak, kalau orang bikin undangan pernikahan itu dikasih ayat Quran itu saya paling benci. Bukan kok saya membenci ayatnya, cara Anda memberlakukan ayat itu membuat saya tersinggung. Tulisi Ar-Rum 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Pertanyaan saya, ayat itu ditulis di undangan fungsinya untuk apa? Supaya kamu kelihatan muslim gitu. Ayat itu kalau ditulis kemudian undangan dibaca, resepsi kita berangkat, kira-kira undangannya dibuang apa enggak? Itu sama halnya Anda membuang ayat suci Al-Quran. Betul? Kalian tuh sok islami gitu. Kalau memang mau kelihatan islami, gak usah nulis ayat dalam undangan. Mbok raine nisa dikuade dibentuk kaya kubah masjid. Ayo. Daripada nulis itu, fungsinya apa coba? Tulisi ayat langsung, bawahnya tulisi mohon doa restu. Ternyata doa restu itu nggak penting. Harusnya apa? Mohon kehadirannya atas pernikahan anak kami Aditya Ramadan bersama An-Nisa. Hari Selasa jam sekian. Bawahnya tulisi mohon 200.000. Itu jauh lebih penting Pak. Wong dikasih doa restu tanpa 200.000 merengut. Itulah Pak, kenapa ibu itu kalau disungkemi anak perempuan, sungkeman, itu biasanya nangis. Ternyata nangisnya itu bukan karena ditinggalkan anak perempuan. Ibune batin, walah nduk, gara-gara ngerabeke Rika, ibu bangkrut. Catering utang, kuwadi durung bayar, sound system utang. Sumbangane wong Kebumen 50.000, anak papat diajak kabeh. Bangkrut. Jadi walimatul urs, desainnya seperti itu. Itu lebih penting dibandingkan resepsi. Makanya kamu kalau mau menikah, utamakan kondisi bukan gaya. Menikah itu murah, yang mahal gengsi. Mas Aditya Ramadan, kamu kemarin nikah di KUA bayar berapa Le? Gratis. Menikah di KUA itu gratis. Yang mahal itu kan gengsi Pak. Kayaknya nyewa gedung, catering terbaik di kota Kebumen. Ternyata apa? Modalnya dari menggadekan BPKB-nya ke Penggadean. Modalnya dari sertifikat tanah yang dimasukkan ke bank. Sama orang bank ditanya, kok kamu berani utang, besok sing nyumbang ngokeh, kelasnya wong Kebumen. Nyumbang 50.000 bakso dipangan, siomay dipangan, dawet Kebumen dipangan. Dawetnya pesannya di mana? Di Jembatan Butuh. Dawet ayu Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh, jadi Jembatan Butuh. Cangkem mancing-mancing bahaya. Kayak di Jogja itu ada Pak. Jogja itu kan nama daerah biasanya ada nama pangerannya. Contoh daerah namanya Wirosaban. Itu karena di situ ada pangeran namanya Wirosobo. Wirosobo. Wirobrajan. Ada pangeran namanya Pangeran Wirobrojo. Lah yang saya gagal paham itu di jalan perempatan Kaliurang itu nama tempat namanya Kentungan. Pangerannya siapa? Masa pangeran kentung? Jogja itu juga tempatnya aneh-aneh. Ada tempat namanya Manuan. Itu lanang kabeh mesti Manuan. Pangeran Manu. Ada lagi tempat isinya perempuan semua, Bawuan. Itu ada. Itu ada. Bawuan. Nah,
Walimah ini sunnah, resepsi itu bukan sunnah. Malah wajib matamu wajib gitu loh. Jadi kayak bocah-bocah gemilang ini lah pengen rabi yo, tapi ra usah neko-neko. Loh saya dulu nikah nggak buat undangan Pak. Saya itu dulu nikah modalnya jual Suprafit laku 7 juta. Motor Suprafit tak ijolke motor sing iso ngentut. Saya itu menikah Pak, ngelamar sendiri, nikah sendiri. Bapak saya tak hadirkan ketika hari H, pas walimah. Saya nggak mau membebani. Saya lamar sendiri bunda itu. Saya datang subuhan, bapak mertua saya di masjid langsung saya bilang, Pak, saya mau ngomong sebentar. Apa Mas? Saya mau silaturahmi. Begitu masuk ke rumahnya saya bilang, yang pertama saya silaturahmi subuh, yang kedua saya senang sama anak bapak. Boleh nggak anak bapak saya nikahi? Bapak saya bilang, kamu serius? Ya serius Pak. Kalau serius tolong bapak ibu kamu suruh ngelamar anak saya. Loh, untuk apa? Cowok itu bisa menikahkan dirinya sendiri bro, gak harus sama orang tua. Lu gimana sih Pak? Tak bilang gitu. Bapak saya mikir, ini mau diterima mantune kok ngeyelan. Orang ditampak kok ganteng temen. Apa? Lah ya kacamata. Saya buka kacamata Pak, janda pingsan Pak. Apa? Cincin pamer gitu kan copot ketinggalan ya pakai maning. Pengajian amplopnya tipis kehilangan cincin. Ada gajah makan semangka. Gus Miftah bakal kacamata nggak bahaya tah? Jadi ganjel to matamu kok ganjel to ya. Malah ganjel to yang butuh ganjel itu si Aditya. Iya. Gak bengi sih ini sak mas ganjel mas gue tak lainnya caranya menyempet meteng ya. Jangan ditunda-tunda, anak itu rezeki. Makanya begitu nikah langsung dinyati punya anak. Kadang-kadang anak itu rahasianya Allah, nikah beneran gak meteng-meteng. Anak SMA di pinggir lapangan jadi. Namanya Muhammad Zinedine Zidane. Apa nih? Pengajian gak suwe-suwe. Oke, 5 menit lagi selesai. Ya. Untuk memberikan kesempatan Aditya belah semangka. Ya. Buka titik jas. Aditya orang demak-demakan disit ya sabar. Aditya kayak wong kok ngacengan kepriye. Sabar. Baru pengajian wis pinginan, sabar. Mbak Kiai masih punya istri Mbak Kiai? Masih bisa kayak gini ya. Nanti aja saya bawa duit, saya bawa uang. Ini saya lihat banyak anak muda. Nanti tanya jawab saja, tak bayar. Sentakon tak kayak duit ya. Ini insya Allah pengajian sampai jam 5 pagi ya. Ya Aditya ya kemecer kayak gini terus ya sahabat. Nah, kesalahan kita orang Jawa itu Pak, itu lebih mengutamakan yang sunnah dibandingkan yang pokoknya. Kadang-kadang apa yang nggak ada tuntunannya justru kita lakukan, yang ada tuntunannya tidak kita lakukan. Contoh walimah itu loh Pak. Walimah itu afdhalu minal resepsi. Tapi kita itu lebih suka mengadakan resepsi dibandingkan mengadakan walimah. Coba budaya ini dirubah. Saya dulu kalau di pesantren itu kalau walimah Pak, manten datang langsung disolawati. Ya Nabi salam alaika.
Perjalanannya ini apa doanya? Supaya pernikahannya ini senantiasa mencontoh keluarganya Kanjeng Nabi. Coba kemarin kayak doa saya pas mendoakan Mas Denny kemarin, kamu tak doakan juga? Wow, kamu santai. Saya itu terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada artis dan selebritis. Wah, hampir semua artis selebriti kalau nikah Pak yang nasihati saya Pak. Sejak zaman Anang Asanti, saya, Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah, Atta Aurel, Gus Miftah, Yeni Inka, Gus Miftah, Via Valen, Gus Miftah, Denny Caknan, Gus Miftah, Lesti Kejora Rizky Bilar, bukan Gus Miftah. Mereka ngaji sama saya, tapi saya pas nikahan saya tidak memberikan nasihat pernikahan. Cangkeme boso aja. Kok malah padu nih nggak diundang gitu loh. Lah artinya apa? Berarti pernikahan Aditya dan Nisa sekelas pernikahan Atta Aurel. Oh. Bedane Aurel Atta pernikahannya live TV. Oh. Kalau Anissa dan Aditya live YouTube. Di sana amplopnya jelas, di sini murah ditawar. Bapaknya sing di bapaknya kayak. Bapaknya sing di. Mundi. Bapaknya siapa? Bapaknya Aditya sing di. Oh, ternyata mudun ngitung amplop. Salah satu doa saya kemarin kepada si Denny Caknan, saya bilang apa? Ya Allah ya Ahad, satukan hati kedua mempelai ya Allah, sebagaimana engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dengan Khadijah al-Kubra, sebagaimana engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Wow. Kalau mereka berdua bedalah. Ya Allah, satukanlah antara Aditya dan Nisa sebagaimana engkau satukan Ipin dan Upin ya Allah. Amplopnya siapa sing tipis? Gus Miftah nggak pernah nerima amplop. Nggak pernah nerima isi ini karena yang nerima asisten. Aku malu. Nah, konsep pernikahan ini yang belum menikah maupun yang sudah menikah, karena hakikatnya nasihat pernikahan itu bukan untuk tidak hanya untuk pengantin baru, tapi juga untuk pengantin lama. Bodol. Kenapa? Ibarat motor, kalau motor baru itu direyen, motor lama diservis. Kenapa yang sudah lama menikah harus mendengarkan nasihat pernikahan? Supaya semangatnya seperti pengantin baru, walaupun sudah tua masih langsung kurang jadi pengantin. Hati-hati, 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 hati-hati. Jomblo itu free hatin. Ada yang jomblo di sini ngacung? Allah memberikan manusia 360 sendi, dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Itulah kenapa zombie itu jalannya pasti rame-rame. Kenapa? Karena kalau sendirian namanya jomblo. Iya. Rungokno kowe. Duwe manuk mung nguyuh tok. Maneman. Aditya bukan melepas jomblo, melepas manuk goblok. Nah, pernikahan ini Allah desain sebagai apa? Sebagai cara untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Makanya penghulu naib itu luar biasa Pak, bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Hebat penghulu itu, wakilnya Tuhan Pak. Begitu dia katakan saya nikahkan saudara, itu kan menghalalkan sesuatu yang diharamkan.
Nikah menjadikan yang tadinya haram menjadi halal. Dulu si Aditya pegang Nisa tangannya tok itu haram. Sekarang jangankan tangan. Nanti Aditya pulang sama Nisa, langsung Aditya bilang, "Dek, ayo latihan biologi, anatomi tubuh." Iya. "Dek, yang ini apa namanya?" Oh. Langsung Nisa tanya, "Mas, yang ini apa namanya?" Tongkat goblok. Tongkat. Ngaji bab nikah itu nyeneng kewa. Awet enom. Nah kebetulan kalau ada pejabat, artis itu kok ndelalah. Kalau nikah itu kok mesti kecenderungannya ngundang saya. Terakhir kemarin saya nasihati anaknya Pak Wahyu Asrena, bintang 2 Mabes Polri. "Gus, anak saya nikah, tolong diberikan nasihat pernikahan." Oke. Saya itu senang banget memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Tapi ingat Aditya, nikah itu senang, tapi please jangan senang menikah. Sama halnya Nisa itu senang menerima mas kawin, tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan, apa? Mas kawin lagi. Nah, karena ini halal, ini problemnya banyak. Problem awal, bingung nikah dengan siapa. Maka kemudian agama memberikan mekanisme untuk melaksanakan sholat istikharah. Istikharah itu fungsinya macam-macam. Saya mau nikah dengan siapa? Walaupun kamu belum punya pasangan, belum punya siapa jodoh yang mau kamu nikahi, begitu kamu istikharah, bisa jadi Allah memberikan petunjuk, tolong kamu nikah dengan dia. Atau kamu punya 2 pilihan, A sama B, Siti sama Zainab. Saya kira-kira nikah sama Siti apa Zainab? Kok galau? Loro-lorone matamu, loro-lorone. Aku sing ganteng bae setia. Cangkeme setia para wani katanya. Saya menghargai perasaan istri. Wahai laki-laki, hargailah perasaan istrimu, karena sebesar apapun gajimu tidak cukup membayar perasaan istrimu. Iya, kalau saya sangat menghargai perempuan, karena perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah, selebel. Maka bagi laki-laki, semakin banyak sajadah semakin baik. Karena laki-laki itu seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Iya, Pak. Iya. Nah, perempuan itu jangan dibayangke Mas, dipanggil. Nah, didesainnya apa? Karena tujuan pernikahan itu mulia. Litas kunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Sebenarnya bahasa sakinah mawaddah warahmah itu enggak pas. Justru mawaddah dan rahmah itu merupakan syarat supaya keluarganya menjadi sakinah. Makanya ucapan memberikan selamat kepada pengantin itu bukan sakinah mawaddah warahmah, tetapi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita kan latah saja sakinah mawaddah warahmah. Harusnya apa? Mawaddah warahmah baru sakinah. Syarat sakinah itu harus ada mawaddah, syarat sakinah harus ada rahmah. Pertanyaannya adalah apa bedone mawaddah karo warahmah? Mawaddah itu cinta yang disebabkan karena pandangan fisik. Aku seneng karo cakai mergo mancung irunge sak genter. Aku seneng karo mbak kae mergo alise kaya buntut kala jengking. Lu jangan salah, Pak. Saya itu dengan teori alis bisa membuktikan bahwa perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki.
cukup dengan alis saja. Lah bagaimana? Alis aturane Gusti Allah dikerok, digambar dhewe. Aturane Gusti Allah wae dirubah, apa meneh aturane bojone. Wong wedok rungokno kupingmu. Ayo. Mau nisa sadurunge pengajian paling suwe gawe alis tak kandhani. Mila ibu-ibu kipas-kipas tuh bukan karena takut panas, tapi wedi alise dledek. Saya punya teman Madura, Pak, punya alisnya kayak celurit, Pak. Wong Kebumen alisnya kayak genteng. Kalau wong tua we anan bahaya biasa. Sosok HP ini cross by gaya. Gini kok aneh, sing wis rabi karo durung rabi ngono tenan. Ini mawadah itu karena fisiknya. Aku seneng karo bapak kae. Mergo apa? Oh, mergo ganteng. Aku mergo ngacengan matamu kok mergo ngacengan gitu. Lah kowe rabi karo wong lanang mergo ngacengan rabi karo bandot tak kandhani. Itu karena fisik, tampilan fisik. Tapi ingat, tampilan fisik itu menurun. Yang tadinya kenceng menjadi kendor. Yang tadinya mulus menjadi keriput. Loh, sak servisnya sak sehebat-hebatnya MS Glow itu tidak bisa menolak ketuaan, betul? Tidak bisa menolak penuaan. Makanya ya aku brand ambassador MS Glow kok. Operasi plastik kayak ember yang pondokku oke jiguan kayak. Maka selain mawadah butuh yang namanya rohmah. Rohmah itu apa? Cinta yang tidak lagi memandang fisik tapi keluar kasih sayang dari dalam hati. Berarti apa? Rohmah tidak membutuhkan fisik yang cantik, tetapi cinta dan kasih yang berangkat dari hati. Kasih sayang. Maka semakin tua biasanya kepada pasangan semakin sayang. Walaupun fisiknya menurun, itu namanya rohmah. Simbah umurnya pira? 74. 74, buh, orang mati-mati ya. Kanjeng Nabi 63, 74. Bojone umur pira Mbah Yai? 70. Bojone 70. Malam Jumat masih sunah Rasul. Iya. Saben malam jemua bojoku angel digugah. Aku rata dibagai banjur aku budal patroli. Terus metu bengi gugah rondo etan kali. Iya. Makanya apa? Makanya Kanjeng Nabi mengatakan apa? Pentingnya nikah itu. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Pemuda kan ini. Wahai pemuda, harapan bangsa, dan wahai pemudi, harapan pemuda. Ya ma'syaras sabab. Canom kata Nabi. Manis tato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kamu sudah punya kemampuan, menikahlah. Kemampuan itu macam-macam. Kemampuan fisik, kemampuan ekonomi. Kalau kamu sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, sudah punya income, fisik kamu sehat, falyatazawwaj, segerakanlah menikah. Maka nikah sendiri itu asal hukumnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Tapi ingat, kalau kamu jomblo sampai mati, jangan diniati karena benci syariat nikah. Tapi mungkin kamu ditakdir belum ketemu jodohmu sampai kamu mati.
Cuman saya pesan, jangan kamu mati dalam keadaan jomblo, karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Istato itu fisik dan kemampuan serta penghasilan. Maka ingat para cowok, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya cowok itu harus bekerja di situ, Mas. Gus, saya belum bekerja tapi kemampuan fisik saya bagus. Kalau saya nggak segera menikah, saya zina. Maka nikah itu menjadi wajib. Kalau kamu nggak segera menikah, jatuh kepada perzinaan, nikahlah, menjadi wajib. Tapi nikah itu bisa menjadi haram kapan? Kalau kamu nggak punya kemampuan, nikah malah menyakiti pasangan, itu haram. Ayo coba, punya kemampuan nikah, Gus, saya punya fisik bagus, belum punya pekerjaan, nikah saja. Karena nikah itu pada hakikatnya membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah, goblok. Jalan bayi barokah. Tapi saya cuman santri, Gus, saya cuman punya sarung. Ingat, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya, goblok, isinya. Salah terus ya. Jadi awal mula hukum nikah itu sunnah bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Maka menikah itu bahasanya segera, bukan buru-buru. Awakmu iso bedake segera karo buru-buru apa ora? Bedone apa? Segera main PS. Panitia dikasih mic sana. Yang bisa jawab tak kasih uang 100.000. 200.000 apa wis saya kene. Aku njeluk duit kene. Aku njeluk mic. Sing iso bedake buru-buru karo segera sapa? Wis aku tak bagi-bagi duit wae aku. Ana mic apa ora? Mic wireless. Siapa yang bisa jawab? Iki papan catur, jawab papan catur iki. Dikasih mic. Minta mic. Dibawa aja. Ayo panjat. Wih, papan catur. Pecine NU, insya Allah mlebu surga. Amin. Pecine. Jadi kalau bener tak kasih 200.000, kalau salah kamu bayar saya 200.000. Ora ya. Wih, jenenge siapa? Miftahul Huda. Cocot. Ora bahaya dah. Ora. Jenenge Miftahul Huda, kunci petunjuk. Betul. Taruhannya kayak copet. Panggilannya Miftah apa? Huda apa Takul? Tahul. Ngomong Miftah tak kayak cangkeme ya. Kan aku malu. Tahul. Apa itu tadi pertanyaan saya? Segera sama buru-buru. Apa bedanya? Buru-buru tergesa-gesa, Pak. Buru-buru tergesa-gesa. Segera. Kalau segera? Ya mulai. Nganggo mic. Segera secepatnya, Pak. Kalau buru-buru? Tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa? Ya gue lah. Jawaban bosok 200.000. Ndi duwite nyong? Diskon. Oh, banyak. Bayar Miki matane. Beda. Cangkeme bayaran Miki. Bayaran puring. Durung diamplopi. Transfer. Coba
cara buat kopi. Cara buat kopi. Ini membedakan antara buru-buru dan tergesa dan segera. Jadi gini, kalau orang itu segera bikin kopi, air dipanasi, digodok sampai umub, sambil menunggu air itu umub, kita siapkan cangkir, kopi dan gulanya. Begitu umub langsung dituangkan, itu namanya segera. Tapi kalau tergesa-gesa gawe kopi, air putih ditaruh di panci, langsung dikasih gula, langsung dikasih kopi, baru digodok. Itu namanya tergesa-gesa. Nah, kira-kira enak yang segera apa tergesa-gesa? Segera. Ya, aku 1.000 kan 1.000. Saya kemarin pengajian di Surabaya, ada jamaah tak kasih uang pulang setruk. Ora. Nah, terus suwun Gus. Menikah itu segera, bukan tergesa-gesa. Artinya segera itu apa? Ya disiapkan dengan matang, begitu siap langsung menikah. Jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang yang menunda pernikahan itu siapa? Ibunya perempuan. Coba, ibu, kalau ada calon mantu datang, kira-kira yang kamu tanyakan tuh pekerjaannya apa, ibadahnya? Pekerjaan. Jarang tanya, Mas, sholatmu keprimen? Ora. Blas. Sawaya ombone pira? Anaknya siapa? Kerjamu nang ngendi? Gajine pira? Ibu yang seperti itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya merah. Ada yang berani ngomong jilbab merah, tak kasih uang. Biasanya jilbabnya merah. Kalau jilbabnya coklat, insya Allah lebih parah. Nah, dipersiapkan. Yang menjadi mahal itu kenapa Pak? Adat istiadatnya Pak. Kalau perintah Al-Quran, begitu seneng apa? Wala junaha alaikum fima arradtum min khidbatin nisa'i au aknangtum fi anfusikum. Kalau kamu senang dengan perempuan, dibolehkan untuk khidbah, lamaran. Lamaran itu kalau jaro agama Pak. Saya datang, calon suami laki-laki datang kepada orang tua perempuan, Pak, saya pengen mengkhidbah anak Anda. Gak ada kewajiban gowo macam-macam itu. Biasanya kalau orang Jawa lamaran bawa apa Pak? Loh, kulkas saisine, kambil sakwite, omah saisine. Yang memberatkan kan itu Pak. Saya itu paling benci kalau datang di pengajian resepsi pernikahan. Makanya kemudian saya bilang, kalau ngundang saya, pastikan saya datang langsung ngaji. Kadang-kadang orang resepsi itu, ya Allah acaranya serah terima. Laki-laki menyerahkan kepada perempuan, perempuan menerima. Gayane serah terima, padahal sebelum menikah wis moro dewek. Ayo, nggih napa mboten? Tidak hanya moro ning omah, ning kamare. Wes apa? Gayane yang perempuan, yang laki-laki bilang, saya titipkan anak saya kepada bapak. Pret. Wong bendina wes dolan ning kamar ya. Icip-icip matamu, icip. Ini terlalu banyak. Kenapa? Kalau agama senang dikhidbah, saya khidbah anak bapak. Lah etika khidbah itu apa li? La khidbata min khidbati akhi. Tidak ada khidbah atas khidbah saudaranya. Berarti orang itu kalau sudah dikhidbah Pak, itu tidak boleh didekati sama cowok lain. Maka salah kalau orang bilang sebelum janur kuning melengkung. Itu bahasa yang salah. Karena begitu dikhidbah,
orang sudah tidak bisa mengkhidbah dia kecuali khidbah yang pertama dibatalkan dulu baru kemudian boleh masuk khidbah berikutnya. Itu salah, Pak. Oh, jangankan baru tunangan, Gus, nikah saja bisa cerai kok. Kalau itu memang benar, tapi begitu di khidbah nggak boleh kamu dekati. Begitu sudah dinikahi, nggak boleh kamu dekati. Yang boleh itu kalau wis pegatan, kamu boleh untuk datang setelah masa iddahnya berakhir. Makanya sekarang banyak kutunggu janda. Makanya ada lagu judul Janda di Dalam Kolam Modar. Bila ingin melihat janda di dalam kolam modar. Dan sebaiknya antara khidbah dengan akad itu nggak usah terlalu lama. Secepatnya saja itu loh. Khidbah sekarang nikahnya 2024. Nunggu apa? Loh. Yang dikhawatirkan adalah persepsi publik itu seolah-olah kalau sudah khidbah halal segala-galanya. Seolah-olah kalau sudah khidbah boleh numpai khidbahannya. Hati-hati. Cawe wedok, tahu bulat digoreng dadakan cuwilik regane lak 500-an. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Malah nyoh. Jangan dok dijaga. Oh, jaluk duit sudah. Silakan yang mau tanya saya tak bayar. Ayo. Baik siapa? Tanya. Mau nyekeli duit baik. Tak bayar, ayo siapa yang mau tanya? Ayo tanya. Ibu-ibu juga boleh, jilbab merah juga boleh. Ayo sini itu yang gitu. Nah, wah. Dia mau tanya bukan karena pengen tahu tapi raine kaya kotak infak ya. Kae sing kon munggah sapa? Pecicilan. Kok disebuli kaya toa masjidmu, cok. Ora muni. Ya tergantung amal dan perbuatan. Lah disebul maning ya Allah. Pecine Rika kebalik, ansornya di depan goblok, itu di belakang. Kebalik. Nah. Lah. Oh, santet langsung ngaceng lho. Lah saiki malah. Ya udah. Wes karepmu, bener ke Mas, bener ke. Nah, Arab dandane kayak apa ya tetap merongos ya. Arane siapa? Arane siapa? Arane siapa? Sama ya. Jenenge siapa? Miftah. Miftah juga. Iya. Iki keprimen ya. Serius namamu Miftah? Nggih. Kamu dari mana? Kan rumah. Dari mana? Wong Suwung. Apa pertanyaannya? Arep takon apa? Kae mbok sing mau diomong kudung abang mbok kesuh dijaluk nang ngapura. Hah? Jaluk nang ngapura ning sing ngomong kudung abang. Inyong jaluk ngapura karo kudung abang. Iya. Kok aku ngaji ning kene melu suwung aku ya. Ana bojone. Oh ana bojone. Bojone sing endi? Ayo iki ora. Hah? Ayo nyanyi. Iya.
sumpah momen dasku gitu loh. Sama maning. Ya. Maju sini. Yang mau tanya maju sini. Cewek ada yang berani gak ibu-ibu? Ibu dulu sini. Yaudah kamu dulu sini gak apa, ibu-ibu siap-siap. Sejelas, kok suwung maning ya? Waras ke asli. Waras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arane siapa? Eka Mas. Eka. Umurnya pira? 3 dosa Pak ya. Udah punya istri? Sampun. Alhamdulillah, menoke payu ya. Nggih. Takonnya apa? Nun sewu Pak ya. Nggak punya 100.000, kalau 1.000 nggak ada. Orang kaya 1.000. Apa? Gadah rencana nambah istri mboten Pak ya. Kowe nawake bojomu. Coba diingat begini. Saya tuh sering banget ditanya. Kemarin di Mekah saya ketemu teman-teman di Mekah ditanya, Gus pengen nikah lagi apa enggak? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi ingat Mas, citos matane, citos apa ya? Jadi begini, hargai istrimu sebagaimana kamu menghargai ibumu. Hargai istrimu sebagaimana engkau menghargai istrimu. Sebab istrimu yang sekarang adalah ibu dari anak-anakmu. Rungake. Nggih. Kalau saya yang ngajak nikah Mas, kadangnya kayak kia, pada ke Eka. Tapi memang godaan laki-laki itu Pak. Tak kasih tahu ya teorinya. Mas Aditya sama Mbak Nisa, tak kasih tahu. Laki-laki itu ujiannya, dengerin, laki-laki itu ujiannya istri galak, perempuan itu ujiannya suami kere. Laki-laki itu diuji dengan istri galak, istri itu diuji dengan suami kere. Itu aja ujiannya. Tapi kalau kamu punya istri galak, ingat, walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Jadi wali Pak, istrinya galaknya minta ampun, suaminya tiap hari disuruh pergi ke hutan nyari kayu. Istrinya galak tapi dia sabar. Yang terjadi apa? Pulang dari hutan, kayunya ini yang bawa siapa? Bukan dirinya, tapi digendong sama macan. Keramatnya keluar gara-gara punya istri galak. Istrinya mati. Nikah lagi dengan istri yang sangat sabar. Besok dia nyari kayu, pulang dari hutan, kayunya digendong sendiri, keramatnya hilang. Makanya banyak kiai itu keramatnya gara-gara istrinya galak. Wali itu rata-rata istrinya galak. Makanya kalau Eka istrinya galak itu 2 kemungkinan. 1, tanda-tanda kamu akan dia akan menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, tanda-tanda stroke. A'udzubillahi min dzalik Gus. Laki-laki itu kalau istrinya galak, insya Allah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ya 1.000. Tapi antem. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Yai. Tambahin anak-nakalannya masih. Perempuan siapa yang berani? Itu ibu-ibu di tengah itu. Sini Bu, sini. Sini, ibu-ibu itu. Maju. Kalau pertanyaannya bagus, 200.000. Boyo sing nom ngapa ya, sing tua. Sakawak bokong kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam. Wonge gede suarane ewek. Gawan bayi. Arane siapa? Muhimah. Siapa? Muhimah. Bojone cah kae mau. Iya. Mamur. Bojone nyong jenenge Sulaiman, Pak. Oh, Sulaiman. Oh. Pang uangnya, pasti suaminya cepat mati nih, Pak. Lebih lucu kayak gini ya. Potongannya galak ya. Mboten. Umurnya bira. Umurnya 50 tahun. 50 tahun, pekerjaannya apa? Tukang
leler gaweni layah. Tukang leler gawani layah. Tukang leler gawe ciri Pak, ciri. Gawani layah kayak gini. Boten lah Pak. Omahe ngendi? Jagatan Kutawinangun. Oh, Kutawinangun. Pertanyaannya apa? Saya tadi namanya tadi panggilannya siapa? Imah. Imah. Lima. Imah. Imah. Ngomong ke ini budek tak ajar. Apa Imah pertanyaannya Imah? Pertanyaannya kepengen napa nggih? Kepengen nitipaken larene kula teng ngene jenengan. Pengen mondok. Nggih, tapi seniki tesih mondok teng Dongsari teng ngene Abah Thaifur. Oh ya udah ikut Abah Thaifur aja. Enggak, maksudnya anu ya ben cari pengalaman ben kayak Gus Miftah maksudnya. Oh. Ibu kalau Ustadz Kiai idolanya siapa? Nggih Gus Miftah. 200.000. Gus kalian nyuwun barokah Gus, dongane kula anu anake kula Meteng ya. Mudah-mudahan Imah pulang langsung meteng anak 5. Amin. Matur nuwun Gus. Ya. Dongakaken anake kula. Iya. Wis njaluk duit donga. Ada lagi ibu-ibu. Cewek-cewek itu cewek, mbak itu sini, mbak E. Iya. Tombongan tuh. Gemilang. Waduh. Ada gambarnya Gus Nah deket susu. Arahnya siapa, Neng? Lia. Siapa? Lia. Lia, lirikannya Amboy. Iya. Umurnya pira? 30. Hah? 30. Udah menikah? Alhamdulillah sudah. Anak berapa? 1. 1. Ini namanya apa? Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru 1. Iya. Apa, Mbak Lia? Doain ya Gus, moga-moga. Pertanyaan, bukan doa. Pertanyaannya pengen doa gimana caranya? Mateng. Oh ya. Iya, loh. Kalau doa aku susah, kalau praktek aku bisa. Dibaca bareng-bareng supaya punya anak yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Orang itu lupa, Pak. Kalau mau doa anak yang bagus biasanya cuma Rabbana hablana min azwajina. Ternyata ada lebih hebat daripada itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Supaya apa? Anak cucu kita tetap istiqomah menjalankan sholat sebagaimana orang tuanya. Karena warisan terbaik untuk anak kita adalah sholat. Lia 200.000. Maning siapa? Ya sini. Sini kamu. Ya kamu. Ini yang pakai peci. Nah, gantian. Banjeri ngacung ya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenenge siapa? Risdianto. Siapa? Risdianto. Risdianto. Iya. Wajahmu tidak sebagus namamu. Umurnya pira? 45. 45. Wis rabi. Alhamdulillah sudah. Rabi. Enak ra? Enak. Bojone sing ngendi bojone? Tidak berangkat. Oh, tidak berangkat. Ya. Apa pertanyaannya Risdianto? Pertanyaannya Gus Miftah kok selalu membawa tongkat, itu maksud dan tujuannya untuk apa? Nggih gebuk sang Amerika. Apa biar seperti Nabi Musa apa gimana itu? Oh. Terima kasih. Tahu fungsi tongkat? Setruk matamu, setruk. Saya mau cerita tongkat, Pak. Tongkat ini warisan almarhum Ki Antos Susmono.
Sebulan sebelum beliau meninggal saya dikasih tongkat karena waktu itu saya baru keluar dari rumah sakit, saya pengajian di Tegal bersama Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya baru sakit, Mas Nus bilang, Gus kan sakit, tongkat saya dibawa ya untuk sandaran ketika ngaji, mudah-mudahan bermanfaat. Sebulan setelah itu Ki Entus meninggal dunia. Lah pertanyaannya kenapa tongkat ini saya bawa? Tujuannya satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan almarhum Ki Entus dapat jariahnya. Makanya Bapak yang punya hajat, kalau pengen mendapatkan jariah dari saya, ya ngasih apa gitu. Jadi begitu. Bukan tuh gaya-gayaan. Oh kalau yang gak suka dengan saya, enggak ya masih muda pakai tongkat. Dan Anda tahu, pakai tongkat itu sunnah. Makanya kan jenab juga pakai tongkat. Nah ini fungsinya, kalau ada sing suwung kayak mau. Nyorong atau sewu. Kan temen ya. Banjar siapa? Banjar mau tanya. Tuh Banjar. Ya. Pasolaman. Ayo Banjar. Assalamualaikum Gus. Pak. Ajeng tanglet Gus. Jenenge siapa? Karsid. Apa? Karsid. Karsid. Nggih. Weteng aja gede-gede. Manuknya cilik. Karsid. Apa Sin? Pertanyaan Sin. Dari Banjar sudah berapa tahun? Dari 2017. 2017 berarti sudah 5 tahun. Nggih Gus. Oh lebih. Apa? Nek Udah punya istri? Alhamdulillah sampun. Sunat umur berapa? Sunat umur 17. Gede. 17. Nggih. Sunat umur 17. Ya Allah temen ya. Mboten Gus, nikahe Gus. Nikahe. Oh nikahe. Nggih. Nikahe 17. Kok cepet temen. Nggih Gus. Sunatnya di mana sunatnya dulu? Sunatnya di Yang belum sunat saya sarankan itu anak gemilang. Sunatnya di Jepara saja. Nanti bentuknya bagus ukir-ukiran. Apa pertanyaannya Mas Karsin? Pertanyaannya Gus, kalau mau mondokin anak di pondoknya di pondoknya Gus, nikah syaratnya apa aja Gus? Syaratnya mau mondok, bayar gratis. Oh nggih Gus. Dipakani, asuhe tak pakani. Apalagi anaknya Karsid, gratis. Gratis. Makan minum gratis. Ayo ke Bumen sana mangkat mondok. Anak-anak Gumilang ayo mondok sana. Coba ana santri kurang iki. Andri di sing melu abah. Di Andri, tak takoni. Dri. Kayak takoni ke Andri kae. Kowe ning ngarep Andri, tak takoni. Nah. Ayo, kayak santriku iki, takoni. Santri saiki melu abah. Mondok ngene abah bayar lali. Gratis. Gratis. Dipakani ora? Nggih. Mangane enak apa ora? Nggih, Pak. Wedhusku ki akeh. Ora. Kula niku kalih bojo gadhe kebiasaan. Kadang-kadang belah ke wedhus nggih mangan santri. Kula mangan daging, santri srindile. Ya dagingnya srindile keprimen. Jadi kalau Karsid pengen mondoke anak tempat Gus Miftah gratis. Anak umur pira? Seniki nembe nek sing mbajeng sampun teng Prirong, nek sing nomor kali nembe kelas tunggal. Kelas tunggal apa? Kelas tunggal SD. Wah SD. Nyorong 200.000. Matur suwun Gus. Mondok gratis sangoni. Cahadra takon apa? Oh enggak usah. Oh ini yang takon apa? Bagus. Oh belum. Ayo, siapa namanya? Ngadeg boten, Gus. Ngadeg boten. Apa? Ngadeg boten. Apa nih? Masih bisa ngaceng kan? Ngadeg. Kamu di Hadroh sebagai apa? Sebagai tukang kecerek. Tukang kecerek? Oh, alumni lampu merah. Jenenge siapa? Jenenge Ahmad. Hah? Ahmad. Ahwat. Ahmad. Sahwat. Ahmad, Gus. Oh, Ahmad. Gih. Pertanyaannya apa, Mat? Sudah punya istri?
Sampun. Wah, rupa kayak gini payu ya. Apa materi Rolas kali jadi. Hah? Rolas. Sebelas karena saya mau ya. Betul. Apa pertanyaannya, Mat? Kriun. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tumbas adi-adine teng pundi? Cincin. Tumbas cincin. Nggih. Kue hadroan seumur hidup reso gitu ku cincinku mata kandhane, Mat. Sok-sokan nganggone cincin watu nisan ning buaya. Nggih. Udah takon yang lain. Takon yang lain. Apa? Putrane sampun pinten, Gus? Anakku loro, Nggih. ono meneh. Ayo hak meneh. Garwane pinten, Gus? Siji. Ora pengen Siji. nambah. Boten pengen nambah. Iya karo bojomu. Andane saya nggak suka nikah lagi kok. Udah, kamu tak kasih pilihan, pilih belangkon apa pilih duit? Duit. Nah. Yang takon bab nikah tak kait 500.000. Nah, iki Mbak E. Matane ndeleng, Boy. Apa? Gus, bagaimana caranya? Namanya siapa? Nama saya Vina. Vina siapa? Vina Rutlotun Nafisah. Vina Rutlotun Nafisah. Luthotun Nafisah. Rutlotun Nafisah. Rodotun Nafisah. Bapaknya jenenge siapa? Muhammad Samsudin. Muhammad Samsudin. Oh, tenan. Saya harus tahu siapa nama dia, siapa nama bapaknya supaya apa? Supaya di pelaminan aku sudah hafal. Rumahnya mana? Rumahnya Kutosari. Oh, Kutosari. Udah nikah belum? Kenapa? Udah nikah? Belum. Umurnya berapa? 18. 18 ya. Mudah-mudahan berjodoh dengan dia ya. Amin. Apa Rodotun Nafisah pertanyaannya? Bagaimana cara Bagaimana, Pak? Bagaimana caranya laki-laki setia pada pasangannya? Iya. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Bapakmu nggak setia? Setia. Setia Gus, tapi tidak seperti Gus Miftah. Iya. Kalau ini kan barang langka. Jadi begini, Mbak Nafisah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Ya. Kamu tidak akan pernah memiliki seorang suami seperti Sayyidina Ali kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Siti Fatimah. Artinya apa? Itu yang dimaksud dengan hunna libasul lakum. Aditya rungono. Wa antum libasul lahun. Laki-laki itu pakaiannya perempuan, perempuannya itu pakaiannya laki-laki. Yang namanya pakaian itu harus saling mencocokkan. Kalau badannya besar, ya bajunya XL. Kalau badannya sedengan, bajunya M. Kalau kecil, bajunya S. Aja kayak Superman, awake gede, bajunya S. Kan goblok. Dok, begini, dengerin. Mantannya dengerin. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Gak usah menuntut siapa pasanganmu. Maka saya bilang apa? Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. 500.000. Apa? Sebagai mas kawin? Iya. Apa? Ngeslot matane ngeslot. Satu lagi terakhir.
Siapa? Ya, sini. Masih baju merah. Siapa jenenge? Nama Hadidio Humana. Siapa? Hadidio Humana. Hadi- Humana Gus. Eh? Humana Gus. Humana. Iya. Itu ngomong apa kemu ya? Humana. Iya, Humana Gus. Kumana. Iya. Ya. Udah nikah? Sudah Gus. Awakmu cuwil kita mangan apa ora? Sudah Gus. Awak sakmene manuke sepiro ya? Sepil. Iya. Sepil manuk. Apa aku mana? Ini Gus, ini kan sebentar lagi mendekati pemilu ya Gus. Pesan-pesan Gus Miftah sebelum mendekati pemilu ini apa Gus? Rukun. Gak boleh kita bercerai-berai walaupun beda pilihan. Guyup rukun. Kita pasti akan beda pilihan. Kita boleh sama, kita boleh beda. Tapi apapun pilihannya tetap harus rukun. Saya punya teman sama saya, teman akrab saya. Pilihannya beda. Gus Miftah milih siapa? Saya nadar dari bulan Ramadan. Sawal yang datang ke pondok saya tak pilih. Semuanya tak WA, calon-calon presiden 3 orang. Yang datang ke pondok saya, Prabowo Subianto. Kamu milih yang lain beda dengan saya nggak apa, tapi tetap seduluran. Aku milih Prabowo, kowe milih Nikita Mirzani, ora apa-apa. Apa milih Lucita Luna? Iya, ya apa-apa. Yang penting rukun. Tapi saya itu nadar, Pak. Ramadan saya itu berdoa. Ya Allah, besok bulan Syawal yang datang kepada saya pertama kali tak pilih. Adalah satu-satunya yang datang cuma Pak Prabowo. Ya saya milih dia. Kamu milih siapa terserah. Penting harus akur, rukun. Lurah sing dikek lurah. Oh, Pak Lurah sing rukun. Belum kono padha karo inyong. Mung pendapatnya tane beda. Tapi lurah sekarang sudah berbunga-bunga. Oh, diperpanjang 9 tahun. Oh. Kenapa minta perpanjangan masa jabatan? Mergo modalnya durung balik. Yang penting rukunnya 300.000. Nya apiknya. Ya wis. Apa? Lurah mau tanya. Bayar. Pak Lurah. Tenang duitnya ini aja kah temen ya. Sugih. Sehat selalu, Gus. Ya harus, Amin. ngaceng selalu harus. Nggih. Kula mboten ajeng arep-arep yortone saking panjenengan, Gus. Ya, nggih, blangkone mawon mangke. Matane. Luwih larang. Tahu, Gus. Gus saline, Gus. Saya punya istri 2, Gus. Hop. Sombong amat. Mbak. Pertanyaan, Gus. Nyuwun barokah saking panjenengan. Pertanyaannya apa? Anak 4 wedon kabeh, Gus. Padahal wis meluma mengkurep miring jengking wis wadon kabeh, Gus. Tapi janji, Gus. Blangkon lah nggih buat salin. Pun matur nuwun, nggih sehat selalu buat Gus Miftah. Aku ki ngedol blangkon GNO payu 900 juta. Iki karo bengkoke lurahe larang iki. Wis nyo. Orang milih Prabowo tak aja. Blangkone larang temen ya. Lah aku sesuk ngaji nggo blangkon apa ya? Amat. Nah, menikah itu adalah ibadah yang paling dibenci oleh setan. Kenapa dibenci oleh setan, Le? Orang sholat cuma 5 menit, orang puasa cuma sehari, orang haji cuma 10 hari. Haji itu pokoknya Pak cuma 6 hari. Tanggal 8 Dzulhijjah Tarwiyah, 9 Arafah, kemudian Lebaran, 3 Tasyrik, itu cuma 6 hari cukup. Haji, pokoknya cuma 6 hari toh. Makanya yang paling dibenci oleh setan bukan haji, yang paling dibenci oleh setan bukan sholat, tetapi yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena seumur hidup. Maka ingat, Do, Le, Anissa, dan Aditya, pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Karena kalian dari 2 orang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Pernikahan yang akan bertahan adalah
yang saling mencocokkan antara suami dan istri. Tak dongake keluargamu langgeng ila akhir zaman. Amin. Sudah jam 1:30 pengajian selesai. Aku capek, wis kelangan duit, kelangan blangkon. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Ya Allah ya Ahad, satukan hati kedua mempelai ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijah al-Kubra, sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikan pernikahan mereka pernikahan yang penuh barokah, menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat manusia, menjadi penyempurna keimanan dan keislamannya, menjadi tunggu tempat mereka sabar dan syukur, menjadi sekolah tempat mereka belajar menjadi dewasa, menjadi jalan bagi keduanya menuju cintamu ya Allah. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa keduanya atas kesalahan-kesalahan dalam perjalanannya menuju pernikahan ini, atas kesalahannya kepada kedua orang tuanya, atas kesalahan-kesalahan lainnya. Maafkan segala khilaf mereka ya Allah, sucikan hati mereka, luruskan niat mereka, kuatkan tekad mereka, bimbing keduanya ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah, dan Kau lindungi mereka dari segala tipu daya setan agar dapat menapaki jalan kehidupan yang baru ini di jalanmu yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Wadud, jadikan kedua mempelai suami istri yang saling mencintai di kala dekatnya, saling menjaga diri di kala jauhnya, saling menghibur di kala dukanya, saling mengingatkan untuk ketaatannya, saling mendoakan untuk kebaikannya, serta saling menyempurnakan untuk ketaatannya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.